sumber primer? Jawabannya ada di video filsafat. Nah, video ini akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Bagaimana keduanya saling mengawasi, memperkuat, dan bekerja sama dalam memecahkan masalah pendidikan. Ayo kita bahas sama-sama. Filsafat ilmu berperan sebagai pengawasan mutu ilmu pendidikan. Yang pertama ada eksistensi, yang kedua ada keilmiahan, dan yang ketiga ada nilai. Yang pertama ada eksistensi. Filsafat ilmu mempertanyakan apakah pendidikan itu benar-benar ilmu lewat kriteria ilmiah seperti objektivitas, sistematis, dan dapat diuji. Filsafat ilmu memastikan pendidikan tidak berhenti jadi kumpulan pengalaman guru saja, tapi jadi disiplin ilmu yang bisa dikembangkan. Kedua, dari sisi keilmiahan, filsafat ilmu menjaga agar metode penelitian pendidikan sesuai kaidah. Contohnya, kalau kita menggunakan metode kuantitatif, filsafat ilmu mengingatkan kita untuk menjaga objektivitas dan menghindari bias penelitian. Nah, yang ketiga dari sisi nilai. Filsafat ilmu lewat cabang aksiologi menanyakan, penelitian ini untuk apa? Apakah membawa manfaat bagi siswa? Jadi, filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan tidak kehilangan arah dan nilai kemanusiaannya. Poin yang kedua adalah pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungannya dua arah. Pendidikan yang bermakna dan bernilai justru jadi bahan bakar bagi filsafat ilmu untuk berkembang. Lapangan pendidikan selalu memunculkan masalah baru. Pembelajaran daring, kecerdasan buatan di kelas, pendidikan inklusif. Masalah-masalah ini memaksa filsafat ilmu dan penelitian pendidikan untuk menguji ulang asumsi lama. Nah, contohnya ketika muncul pembelajaran berbasis proyek, epistemologi pendidikan ditantang apakah pengetahuan hanya datang dari guru atau juga bisa dibangun siswa lewat proyek diskusi. Ini memperkaya filsafat ilmu itu sendiri. Jadi, pendidikan menyediakan laboratorium nyata bagi filsafat ilmu untuk diuji dan dikembangkan. Nah, selanjutnya, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena ia mempunyai 3 alat utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi, bertanya, apa hakikat realitas pendidikan? Apakah kecerdasan itu tunggal atau jamak? Jawaban ini memengaruhi apakah kita menggunakan kurikulum seragam atau diferensi. Nah, yang kedua, ada epistemologi. Bertanya, bagaimana siswa bisa tahu sesuatu itu benar dari menghafal, dari mengalami, atau dari diskusi? Ini memengaruhi metode mengajar. Yang ketiga, ada aksiologi. Bertanya, nilai apa yang ingin kita tanam? Apakah yang penting nilai ujian tinggi atau karakter dan kreativitas? Dengan 3 pisau ini, kita bisa membedakan masalah pendidikan secara tajam, bukan hanya menyalahkan siswa atau guru tanpa dasar. Contoh konkret penerapan. Yang pertama, ontologi. Kurikulum Merdeka berasumsi bahwa setiap siswa unik dan mempunyai potensi berbeda, maka struktur kurikulum jadi fleksibel. Yang kedua, epistemologi. Belajar tidak hanya lewat ceramah guru, tetapi lewat proyek dan pengalaman langsung. Pengetahuan dibangun siswa sendiri. Yang terakhir, ada aksiologi. Tujuan akhirnya bukan hanya nilai, tapi profil pelajar Pancasila yang berkarakter. Nah, berikut contoh lain di kelas. Singkatnya, filsafat ilmu menjaga ilmu pendidikan tetap ilmiah dan bernilai, sementara pendidikan memberi ruang bagi filsafat ilmu untuk terus hidup relevan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Sebagai calon guru, memahami filsafat ilmu artinya kita tidak hanya tahu cara mengajar, tapi juga tahu mengapa kita mengajar dengan cara itu. Sekian video dari saya, terima kasih.